Assalamualaikum, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tentang budidaya biota laut. Ini tampilan utama aplikasi. Di sini pakai label untuk ikon aplikasi dan ini label untuk apa namanya? Untuk judul. Dan ini ada 5 tombol. 5 tombol ini untuk daftar biota laut yang pertama. Nah, kita langsung masuk ke daftar biota laut. Setelah masuk daftar biota laut, sini ada label untuk gambar ikan dan label nama ikan. Sedangkan yang ini text area untuk keterangan ikan. Yang di bawah ini ada tombol prep, next, cari ikan, back to menu, exit yang akan kita konfigurasi di daftar ikan. Yang pertama kita masuk ke scriptnya. Ini script untuk daftar ikan. Yang pertama kita tambahkan fungsi link list. Fungsi link list ini adalah untuk memanggil data yang ada di ikan data, yang ada di kelas ikan data dipanggil untuk dimasukkan ke link list. Setelah ikan datanya dibuat di sini. Setelah itu, masukkan private int index untuk integer. Nah, ini public daftar ikan. Di public daftar ikan, kita tambahkan 3 fungsi ini untuk dijalankan pertama kali saat aplikasi dijalankan. Fungsi yang pertama digunakan untuk menampilkan gambar di tengah. Dan yang kedua, fungsi isi data adalah untuk mengisi data ke mailing list. Yang ketiga, tampil. Tampil ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada link list. Selanjutnya, yang bawah, J button aksen 3. Ini digunakan untuk menu, back ke menu utama. Digunakan untuk kembali ke menu utama. Nah, yang tombol back to menu. Selanjutnya di bawah, tombol prep. J button 2 ini tombol prep. Dia untuk mengembalikan halaman satu langkah ke halaman sebelumnya. Yang pertama, indeks -1. Jika indeks lebih kecil dari 0, maka size link list ini akan dikurangi dengan 1. Setelah itu akan tampil. Yang di bawahnya adalah tombol untuk next. Tombol next ini difungsikan untuk melangkah ke halaman selanjutnya. Yang pertama, indeks +1. Jika di sini jika indeks lebih besar dari data link list -1, maka indeks sama dengan 0. Setelah itu ditampilkan. Terus di sini J button aksen 1. J button aksen 1 ini digunakan untuk tombol exit. Dia akan keluar dari halaman. Terus di bawahnya repeat J button aksen 5. Ini tombol untuk cari ikan. String cari ini fungsi untuk jika cari sama dengan 0, maka yang akan dikembalikan 0. Maksudnya jika data yang mau dicari tidak diinputkan, maka dia akan kembalikan dengan nilai 0. Setelah itu akan dilanjutkan ke eksekusi selanjutnya, indeks cari. Jika data yang dicari tidak ada di dalam link list, maka dia akan menampilkan pesan selanjutnya, pesan ini. Setelah itu, else, jika indeks yang dicari terdapat dalam link list, maka akan ditampilkan indeks _ cari. Lalu lanjut ke bawah. Di sini ada public void isi data. Public void isi data ini difungsikan untuk mengisi data ke mailing list. Yang pertama ada nama ikan, keduanya gambar ikan, yang ketiganya deskripsi ikan. Setelah itu, fungsi tampil. Tampil ini difungsikan untuk menampilkan data yang ada pada link list. Pertama, isi data ikan ini ikan data. Fungsi ini digunakan untuk memanggil link list yang ada pada indeks. Sedangkan yang bawah ini, image icon ini digunakan untuk memanggil gambar atau ikon ikan. Yang bawahnya ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada link list untuk menampilkan di program. Selanjutnya yang terakhir, ini private int cari
digunakan pada fungsi tombol cari di atas tadi. Nah, setelah itu selesai skripnya, dicoba dijalankan, daftarikan. Setelah dijalankan, agak lama, ditunggu sebentar. Setelah keluar, daftarikan, tampilannya seperti ini. Ini tombol prep yang dibuat tadi, dan ini tombol next. Ini tombol back to menu. Dia akan keluar karena tidak ada menu utamanya. Oke, selamat malam. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Ya, ketemu dengan saya Bagus Tionugroho. NBI-nya ya sudah saya sebutkan tadi ya. Saya akan menjelaskan tentang resep olahan laut. Ya, yang ini. Kita langsung ke source-nya aja ya. Saya akan menjelaskan pabrik resep ikan, yaitu super. Gunanya super ini untuk memberi nama atau memberi tulisan di dalam frame-nya, seperti resep olahan ikan ya. This selection set location relative to get fruit pen. Ini untuk membuat frame-nya ada di tengah, dan pilihan ini untuk mengisi. Saya akan kutunjukkan mengisi ya seperti ini, dan mengisi di dalamnya itu ada apa aja ya. Ini seperti pilih nama ikan, untuk memilih ya. Ini privat pilihannya untuk mengisi pilihannya itu ada apa aja, kayak seperti ikan bandeng, ikan tuna, dan di dalam itu ada. Oke, kita scroll ke atas lagi. Ya, ini ada di pilihan. Kenapa ini kok di bawah super? Karena agar pilihan ini sama dislocation langsung dieksekusi sama programnya saat berjalan. Oke, bentar. Oke, scroll lagi. Oke, kemudian ini, jika J combo box 1 indeks yang terpilih adalah 1, maka J combo box 2 akan dikosongi. Semua item yang ada di akan dikosongi, dan J text area 1 akan dikosongi juga. Terus lari ke indeks pilihan 1, yaitu ke bawah. Roll, yaitu nah ini nih. Kemudian diisi dengan isi dari metode pilihan 1 ya, ini. Terus kemudian lanjut. Oke. Kemudian dan jika salah maka akan menjalankan if ya, Jcombo box 1 indeks 2, maka Jcombo box 2 dikosongkan lagi, JText area dikosongkan, dan memanggil indeks pilihan 2, yaitu di bawah lagi. Yaitu akan ditampilkan ini, diisi semua dengan ini seperti yang tadi. Dan kembali lagi, jika indeks adalah 3, maka Jcombo box 2 akan dikosongi, ya kan? Kemudian JText area juga dikosongi, maka dia akan memanggil indeks pilihan 3. Dan kemudian diisi dengan isi indeks pilihan di sini. Ya. Lanjut ya, kemudian ini action untuk jika Jcombo box 1 indeksnya adalah 1 dan Jcombo box 2
indeksnya adalah 1, maka teks area akan muncul teks berhasil 1. Dan bila ini teksnya berhasil 1 itu diisi yang lain dengan yang program buat, akan muncul di situ. Dan begitu seterusnya jika indeksnya berbeda, maka hasil yang dikeluarkan akan berbeda juga, seperti yang dituliskan si programmer. Semua ini. Dan kemudian kita ke tombol exit ya. Ini J button action. Ini akan memunculkan tombol exit. Dan ini J button 2 action. Ini akan membuat tombol untuk kembali ke menu utama. Oke, kita akan menjalankan filenya atau resetnya, programnya. Kita akan run file. Oke, tunggu bentar. Smile. Oke, ini komputernya agak lemot ya. Kita pilih ikannya ya. Semama kita pilih ikan bandeng, dan di dalamnya apa yang akan dipilih. Seperti ya, sebagai contoh lah. Sebagai contoh di sini ada luas segitiga, atau luas lingkaran ya. Kita bisa aja di dalam program di dalam source itu luas persegi ini diganti seperti resep-resepnya. Tuh. Jika ini diklik, maka akan muncul di JText area ya seperti tadi, berhasil. Jika di dalam source-nya ini diganti kata lain, maka akan muncul di sini juga. Dan kemudian ini semua resep olahan sudah saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Giovanno, saya akan menjelaskan fitur buku tamu. Nah, fitur buku tamu yang saya jelaskan seperti ini. Pertama, dengan fitur link list dengan mengambil menu daftar tamu sebagai berikut. Nah, dengan format seperti ini. int index sama dengan 0, void load group data, ini dalam metode untuk mengambil data list tamu .dat. My link list adalah yang diambil dari list tamu .dat. This fungsinya untuk memunculkan layar di tengah. Load group data untuk menjalankan metode group data. Show list untuk menampilkan show list. Tiga fungsi ini ditaruh di bawah init komponen agar langsung diproses. String nama, alamat, komentar. Nama untuk mendapatkan text field 1, alamat text field 2, komentar text area 1. Menambahkan ke link list dengan format nama, alamat, komentar, lalu menjalankan metode simpan. Setelah metode simpan,
akan tampil show message dialog seperti ini. Lalu menjalankan metode clear, load group data, show list. Berikut ini adalah fungsi untuk submit. Ini adalah fungsi untuk clear, untuk membersihkan inputan. Ini J button 3 untuk fungsi simpan, untuk menyimpan ke listamu .dat dengan mailing list yang mailing list sebagai objek. Show list untuk menampilkan daftar tamu yang ada di mailing list. Clear ini metode untuk membersihkan inputan. Sampai di sini akan saya jelaskan. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya nama Giovanno, alamat Ngagel, komentar Jos, sama persis. Demikian yang sudah saya jelaskan. Berikut akan dijelaskan rekan kami, Eza. Kali ini giliran saya untuk menerangkan tentang mini quiz. Ini setelah mengalami beberapa perubahan, menu-menu yang baru seperti sign admin dan logout. Sekarang saya membuka mini quiz. Ini tampilan dari mini quiz. Terus kita masuk ke source. Pertama kita masukkan link list. Ini untuk mengambil link list. Memasukkan fitur link list dengan mengambil format dari soal kuis. Untuk mengambil data secara auto load data harus ditambah implement serialis itu agar dapat berfungsi. Lalu kita mengatur indeks 0, nilai 0, menambah metode load quiz, mengambil data dari soal kuis untuk dimasukkan ke link list soal kuis tadi. Ini kuis, jadi dikasih boolean admin. Jika admin dikasih true, maka J button true visible-nya. Kalau tidak, false. Ini untuk mendukung fitur adminnya. Ini untuk menampilkan layar di tengah. Ini untuk menjalankan metode load quiz, metode button, dan metode tampil quiz. Ini untuk judul. Sekarang ke J button 1. J button 1 ini untuk menghitung skor. Jika metode result sama dengan win 1, akan keluar jawaban. Harus memilih satu jawaban. Indeks plus indeks ditambah 1 jika diklik. Lalu jika indeks lebih besar sama dengan ukuran dari kuis, list kuis tadi, maka indeks sama dengan ukuran list kuis dikurangi 1, double hasil, double nilai. Ini nanti ada di sistem result. Nilai dibagi sama double ukuran list quiz dikali 100, lalu akan keluar skor Anda, hasil, dan bla. Lalu J button 1, untuk J button 1 itu next di enable nya di false agar tidak bisa diklik. Lalu tampil quiz untuk menampilkan tampil quiz, menjalankan metode tampil quiz. J button 2 ini untuk
kembali ke menu utama. Ini untuk masuk ke fitur admin tambah kuisnya. Tampil kuis ini untuk metodenya tampil kuis mengambil dari indeks yang ditentukan, link list, lalu di teks area di set teksnya dari link list tadi dengan question. Jika tidak ada gambar, si label 3 tidak ditampilkan. Ini untuk mengatur ukuran gambar. Nah, ini jika tidak ada gambar, si label 3 disembunyikan. Lalu button group di clear. Setelah diklik next, set teksnya diambil dari link list, set teks dari radio buttonnya. Ini metode button ini untuk mengisi button group dengan si radio button yang sudah ditentukan. Ini metode result. Metode result ini untuk penghitungan skornya. Jadi ini int pilih sama dengan 1, mengambil link list pada indeks yang ditentukan, kunci jawaban sama dengan jawaban dari ini int jawaban. Jika radio button 1 terpilih, pilih sama dengan 0. Jika saat di radio button 1 ini untuk pilihan A, 2 pilihan B, 3 pilihan C, 4 pilihan D sama dengan pilih sama dengan 0 sudah. Jika kunci jawaban sudah sama dengan hasil dari pilih tadi, nilai sama dengan nilai tambah 1, return pilih. Nah, return pilih ini nanti untuk mengembalikan fungsi dari result ditaruh ke ini. Itu jadi jika kita praktekkan, nah ini jika saya pilih Bandung, lalu next 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 next, jadi keliru, next nah, keluar 100 di OK. Nah ini lalu dimatikan tombol nextnya. Ini untuk back to menu. Jadi untuk memulai kembali harus kembali ke menu dulu. Oke, sekarang kita menjelaskan untuk fitur adminnya. Berikut ini fitur adminnya. Kita lihat source-nya. Mengambil list soal kuis yang tadi, default tabel model untuk tabel. Ini metode load kuis untuk mengambil data dari soal kuis tadi, langsung dimasukkan ke link list yang soal kuis. Ini yang tadi. Jika saat dijalankan, di button 3 dimatikan. Enable-nya dimatikan. Di button 3 ini edit, tombol edit. Di button 1 tambah string soal. Ini sudah ditentukan. Jika soal tidak kosong, gambar tidak kosong, pilihan A, B, C, D tidak kosong, maka akan dijalankan ini. Tabel ditambah objeknya sebagai berikut. Kuis soal link list kuis ditambahkan sebagai berikut. Menjalankan metode simpan, menggunakan metode clear, mengeluarkan pesan ini. Jika soal gambar A, B, C, D tidak
kosong, soal tidak kosong, gambar kosong, ABCD tidak kosong, maka tabel ditambah ini, link list quiz ditambah ini, menjalankan metode simpan, menjalankan metode clear, keluar pesan ini, dan jika gagal ini. Ini untuk yang radio button lainnya sama, kurang lebih sama. Ini check button 3 untuk edit. Edit ini untuk mengedit yang sudah tersimpan. Pertama mengambil indeks. Indeks ini untuk apa ya? Untuk mengambil dari baris yang terpilih dari tabel. Kurang lebih sama kayak tadi, tapi ada perbedaannya di sini. Jika ini sama kayak tadi, nah ini kuis, indeks dari yang terpilih tadi, yang baris yang terpilih tadi dihapus, ditambah. Nah ini indeks tadi dikosongi dari indeks yang terpilih, link listnya, lalu ditambah lagi yang sudah, lalu ditambah link list dari yang sudah diisi tadi, yang diperbarui. Nah ini untuk yang edit tabelnya, tabel dihapus, baris dari indeks yang dipilih, lalu menambah objek dari tabel baru, lalu dipindah dari row yang ini, ukuran link list dikurangi 1, jadi umpama 8 jadi 7, baris ke-7 dipindah ke indeks, umpama indeks 1 dipindah ke indeks 1, ke baris ke-1. Menjalankan metode simpan, menjalankan metode clear, lalu keluar pesan ini. Yang lainnya kurang lebih sama. Ini untuk action mouse clicknya tabel. Jika tabel ditekan button 3, bisa enable-nya true, jika lalu si button 1 enable-nya false. Ini untuk ini jika baris dan kolom terpilih, lalu kolom 1 diisi sama data dari baris 1 kolom 0 dan selanjutnya. Si button 4 ini untuk clear, untuk membersihkan datanya, inputan. Nah ini untuk tadi yang metode clear berisi ini, metode simpan berisi ini, jadi nanti inputan disimpan ke soal quiz data. Button seperti tadi quiz. Lalu ini show listnya, jadi show list ini untuk menampilkan di tabel, jadi ini untuk merubah dari integer yang ada di soal quiz tadi dirubah ke huruf, lalu ditambah di show listnya, di tabel, list tabelnya. Oke, kita coba. Pertama, nah ini pertama, kalau masuk langsung begini. Nah ini quiznya ya. Sekarang masuk admin. Nah sudah masuk, sign in adminnya sudah hilang, masuk ke mini quiz. Nah ini sudah masuk, jadi kalau admin ada ini next, saya next. Ini saya masuk ke tabel ini ya. Nah ini listnya dari soal-soal tadi. Saya coba tambah soal, coba 1, pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Ini kalau tidak diberi jawaban akan gagal. Saya pilih C, tambah, data tadi masukkan, tambah. Sudah, saya keluar, saya coba next, 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 next,
jadi teksnya dimatikan langsung back to menu, tapi keadaan admin. Oke, yang untuk yang selain itu juga ada, tapi kurang lebih fitur adminnya sama ini, tapi ini untuk yang edit data resep. Nah, ini nanti bisa, ini untuk mengeluarkan ininya, untuk pembaruan dari yang resep ya, resep ikan. Nah, ini saya buka source-nya. Nah, ini saya tambahkan lot bandeng sama lot tuna. Jadi untuk menambahkan list harus menambahkan lotnya, jadi bisa mengambil secara otomatis. Nah, ini action button dari Jcombo box 1. Jika Jcombo box 1 indeks 0 terpilih, Jcombo box 2 itemnya dihapus semua, jadi area dikosongi. Nah, ini iconnya sama menjalankan metode pilihan 1, kurang lebih sama yang dijelaskan sama teman saya. Nah, ini saya perbarui, jadi saya membuat perulangan jika ini mengikuti dari perulangan yang terpilih, data terpilihnya. Oke, ya, kurang lebih sama yang dijelaskan sama teman saya. Saya discard. Nah, ini sudah kurang lebih begitu. Ini terus ini untuk yang splash screen-nya di menu utama project properties. Di sini di run. Nah, ini scriptnya seperti ini. Nah, ini untuk gambarnya, tinggal diganti dari sananya. Oke, terima kasih.